Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya dan Ruli di Mencekam. Yang pada cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari kontributor kita yang sekarang tinggal di Lampung ya. Dimana ternyata masa kecilnya ini menyimpan banyak cerita yang menyeramkan. Dan seperti apa ceritanya, pastikan dulu warga Sukawati semua sudah subscribe channel ini ya, di like, di komen kalau perlu, dan dibagikan ke teman-teman warga Skaudi yang lain ya. Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Kalau gitu langsung aja, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Kata orang-orang, anak kecil yang di bawah umur 7 tahun itu masih bisa melihat makhluk yang tidak kasat mata. Ya percaya nggak percaya ya, cuma saya ketika di umur segitu itu mengalami sendiri. Bukan cuma kata orang ya. Masih saya ingat pengalaman saya dulu waktu itu ketika saya berumur 6 tahun. Saya berada di kota tempat lahir saya. Yang mana di sana saya mengalami sebuah pengalaman yang tidak mengenakan ya. Yaitu perpisahan kedua orang tua saya. Sekarang di rumah saya itu cuma tinggal saya, ayah, dan abang. Ibu dan kakak perempuan saya itu sudah pulang ke kampung halaman ibu. Saat itu saya masih belum mengerti apapun ya. Yang saya ngerti ibu cuma mau pergi ke suatu tempat gitu. Hingga akhirnya sebulan berlalu, ayah mengajak saya pindah dari kota kelahiran saya yang katanya di sini kurang bisa mencukupi untuk mencari nafkah di tempat itu ya. Jadi lebih baik pindah ke tempat bude saya berada, yaitu di Lampung. Saya sih ya ngangguk-ngangguk aja ya. Soalnya ayah bilang di sana rame, banyak anak-anak seusia saya, dan saya bisa punya banyak teman. Setelah mendapatkan persetujuan dari saya dan abang, ayah membereskan rumah dan membawa barang-barang yang diperlukan. Saya pergi ke Lampung menggunakan bus yang ya bukan bus besar ya, bus kecil. Dan cukup sempit karena cukup banyak penumpang di dalamnya. Perjalanan memakan waktu yang lama dan ya saya lebih baik memilih beristirahat tidur di dalam bus itu ya. Tapi susah untuk tidur karena jalan di Lampung ini waktu itu ya masih banyak bebatuan, kurang bagus lah. Akhirnya kita sampai di rumah bude. Rumah bude ini masuk ke gang yang cukup lebar ya. Dan benar di tempat bude ini rame, rumah tetangga nih cukup berbaur gitu ya. Dari ujung ke ujung. Kemudian di samping rumah itu, di samping rumah bude ya. Itu ada lapangan lebar dan banyak pohon pisang. Di pinggir jalan itu banyak juga pohon-pohon lain ya. Jadi kayak sebenarnya masih banyak pohon-pohon hijau di daerah situ. Cuma di tengahnya tuh kayak ada lapangan gitu. Nah, sayangnya pemandangan yang jarang saya saksikan ini itu ya. Itu kalau malam ya tidak nyaman untuk dilihat ya. Karena lampu penerangannya sangat-sangat minim. Sesampainya di rumah bude menyambut hangat ya. Dia langsung memeluk. Kemudian terasa banget rasa sayang tulusnya gitu. Ya pastinya saya bakal betah sih. Karena selama ini saya gak pernah merasakan kasih sayang yang seperti itu ya. Oh ya, rumah bude punya satu kamar yang langsung terhubung dengan dapur. Dan kami bertiga ya, saya, ayah sama abang itu
Tidur di ruang tamu yang tidak begitu lebar tapi cukup untuk menampung kami. Ya nantinya kamar itu akan dibereskan, nanti kita pindah ke kamar yang terhubung dengan dapur itu ya. Bude memiliki 2 orang anak. Yang pertama namanya Bang Tip. Yang kedua itu Bang Gus namanya ya. Keduanya ya sayang banget sama saya ya. Udah dianggap adik banget. Tapi memang yang beda sama Bang Tip ini agak keras orangnya. Jadi sebenarnya dia suka marah-marah sama saya tapi ya sebenarnya sayang gitu. Kalau Bang Gus tuh karena orangnya udah ya anak pertama ya, lebih dewasa. Jadi dia cenderung lebih mengayomi. Nah akhirnya setelah beres-beres kita makan bareng nih di meja makan. Ini hal yang udah lama gak saya rasain ya. Kumpul bareng keluarga, makan bareng gitu. Dan ya saya happy banget ya. Setiap hari rasanya kalau begini ya bakal betah. Tapi ternyata tidak. Ada hal yang membuat saya tidak betah di rumah itu. Gak tahu kenapa, makin hari seperti apa ya, kayak ada yang mengawasi gitu di rumah itu. Bukan keluarga ini, bukan keluarga Bude atau keluarga kita, bukan. Tapi gak tahu ya, kayak ada sepasang mata yang terus mengawasi saya. Saya akhirnya coba jalani saja hari ke hari. Hingga waktu itu tepat di hari Jumat. Jam menjelang subuh ya. Menjelang subuh. Jadi waktu itu tuh malamnya ada kayak semacam pasar kaget gitu ya. Yang sampai tengah malam banget masih rame gitu ya. Jadi menjelang subuh tuh masih ada beberapa orang yang masih di situ. Karena pasar kagetnya tuh gak cuma sehari ya. Jadi menjelang subuh saya kebangun di lapangan karena rumah Bude itu kan sebelahnya ya memang agak beberapa puluh meter ke samping gitu ya. Tapi kelihatan dari rumah Bude lapangannya. Nah saya kebangun gara-gara ingin buang air kecil kan. Terus kemudian ketika saya mau masuk ke kamar mandi. Dari dalam kamar mandi saya udah megang kenop pintu nih ya. Kenop pintu kamar mandi mau saya buka, tapi saya mendengar suara orang minta tolong. Suara itu kayak suara perempuan gitu, halus gitu ya. Tapi gimana ya, itu bukan suara yang saya kenal gitu. Tolong, tolong, wah saya merinding tuh. Takut tapi penasaran gitu ya. Sampai akhirnya saya buka aja tuh pintu kamar mandi dan di dalam kamar mandi ya ternyata tidak ada siapa-siapa. Ya udahlah, saya karena kebelet ya, gimana lagi gitu. Ya udah akhirnya saya buang air kecil di situ. Nah, lagi buang air kecil, gimana ya? Kalau buang air kecil malam-malam itu biasanya banyak gitu ya keluarnya gitu ya, lama gitu. Nah ketika lagi buang air kecil, suara itu muncul lagi, suara minta tolong itu. Tapi bukan dari dalam kamar mandinya ya, dari luar kamar mandi. Dari arah lapangan itu. Wah, mau buru-buru gimana? Ya udah akhirnya saya tungguin buang air kecilnya selesai terus langsung disiram. Kemudian balik lagi ke kamar dan tertidur. Kemudian besoknya ayah bangunin saya nih. Katanya saya tidurnya gelisah dan badan saya tuh berkeringat banget gitu. Ayah takutnya saya demam, tapi saya bilang enggak demam, enggak apa-apa kok. Nah itu hari pertama tuh. Hari kedua, ini masih sama ya, waktu itu saya masih pengen buang air kecil. Tapi waktunya beda, ini habis maghrib. Nah tentunya pengalaman yang kemarin membuat saya gak berani ya untuk buang air kecil lagi di kamar mandi yang itu ya. Ya karena saya masih kecil ya, masih belum peduli sama orang. Saya waktu itu memutuskan untuk buang air kecil di depan rumah. Ya gak apa-apa lah ya, yang penting keluar gitu. Nah di depan rumah saya masih bisa melihat ke arah lapangan.
Yang mana semuanya jadi terlihat jelas kan ya. Kalau di kamar mandi kan ya nggak kelihatan lapangan ya. Tapi ketika saya buang air kecil di depan, saya buang air kecil di pohon gitu ya. Saya bisa ngelihat ke lapangan. Terus banyak pohon pisang gitu ya. Nah malamnya udah nggak ada pasar kaget gitu, pasar malam gitu nggak ada. Jadi sepi di lapangan. Nah mata saya ini tertuju pada satu pohon pisang ya, yang awalnya tuh kayak bergoyang kena angin gitu pohonnya, daun-daun pohon pisangnya gitu. Terus tiba-tiba si pohon pisangnya ini jadi ikut bergoyang gitu. Dan lama kelamaan pohon itu bisa saya saksikan dengan jelas ya. Pohon itu berubah menjadi putih. Iya, pohon itu berubah menjadi pocong. Wah, badan saya waktu itu kaku, mau teriak nggak bisa ya, nggak tahu kenapa. Dan mata saya tuh kayak nggak mau lepas tertuju pada pohon pisang itu yang udah berubah gitu ya. Kayak dipaksa untuk melihat perubahan dari pohon itu menjadi pocong gitu. Sehingga saya bengong gitu ya, terpaku. Sampai ada suatu suara yang menyadarkan saya. Katanya gini, cepat masuk nak, kayak gitu. Suaranya suara perempuan, tapi bukan suara bibi atau siapapun itu yang perempuan gitu. Cepat masuk nak, katanya gitu. Terus wah saya langsung tersadar, kemudian saya masuk ke dalam rumah. Dan rentetan kejadian mistis itu benar-benar membuat saya semakin shock dan takut banget untuk tinggal di rumah itu. Tapi saya tetap ya nggak berani ngasih tahu ke orang-orang rumah apa yang saya alami. Di hari-hari berikutnya ya, menjelang sore hari, saya habis beres main sama teman-teman. Saya masuk ke dalam rumah, nyamperin ayah saya yang lagi nyuci piring di belakang. Nah ini nih kejadian lagi yang membuat saya tidak bisa lupa ya. Jadi di belakang itu ada kayak semacam, jadi triplek ada sekat ya, sekat dari ruang tengah menuju ke arah dapur itu disekat sama triplek. Nah waktu itu saya kan mau ke belakang ya, mau nyamperin ayah saya. Di triplek itu ada bayangan orang berdiri, orang dewasa ya. Tapi nggak ada orangnya gitu. Bayangannya doang. Saya pikir awalnya itu bayangan Bang Gus atau Bang Tip lagi berdiri gitu ya. Tapi ini kok bayangannya aja. Nah kemudian bayangan ini ternyata adalah hasil pantulan dari entah apa ya saya menyebutnya. Ini sosok tapi gak ada sosoknya gitu. Jadi cuma dia tuh kayak kain yang membentuk kayak tubuh manusia yang sedang berdiri, tapi ini cuma kain doang gitu. Kain yang melayang. Dan itu berada kurang lebih di sebelah bayangannya kan tripleknya ada di sebelah kiri saya. Nah, si kain ini ada di sebelah kanan saya. Kemudian saya melihat kainnya lusuh ya, warna putih. Saya terkejut kan, saya diam aja. Terus kemudian si kain itu kayak berjalan cepat, melayang cepat gitu ya, menabrak ke bayangannya ini yang tadi di triplek itu ya. Dak, bunyi lumayan keras tuh. Waktu itu saya kaget. Waktu itu saya langsung lari ke dapur, langsung peluk ayah saya yang lagi nyuci piring di situ. Ayah saya nanya kenapa? Enggak apa-apa. Nah, besok-besoknya rupanya karena ayah saya melihat banyak yang berubah dari diri saya ya. Kayak saya suka ngelamun, terus saya sering berkeringat, sering pucat gitu. Bapak saya terus bagaimana caranya lah membuat saya untuk bercerita sebenarnya apa yang terjadi. Akhirnya mau gak mau saya ceritain semuanya. Dan saya waktu itu sempat ngedengar percakapan ayah saya sama bude saya ya. Kalau ternyata
rumah ini sempat terjadi pembunuhan yang saya nggak bisa ceritain ya karena ini menyangkut aib keluarga. Bisa jadi apakah ada hubungannya atau tidak gitu. Cuma yang jelas kalau orang sudah yang sudah meninggal ya tidak mungkin balik lagi ke dunia ya. Cuma mungkin ini udah jelas ulah jin, tapi ada hubungannya atau tidak dengan pembunuhan itu ya. Saya wallahu alam lah. Dan akhirnya kita pindah tetap di Lampung tapi ngontrak rumah sama ayah sama abang. Dan itu dia untuk mencekam kali ini. Terima kasih untuk warga Sukawerdi yang sudah mendengarkan. Jangan lupa kalau punya cerita horor atau pengalaman horor, baik itu pengalaman pribadi, pengalaman saudara, orang tua, teman, ya boleh diceritakan saja di email ya. Melalui email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa channel ini di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.